Di tengah badai pemberitaan negatif tentang Indonesia, dari gelombang PHK hingga ketidakpastian ekonomi global, sebuah langkah positif muncul dari balik layar. Jika kemarin Trump baru saja mendapatkan investasi fantastis dari Arab Saudi, baru-baru ini Presiden Prabowo sukses menggait investasi besar dari China. Ya, seperti dilaporkan dari berbagai sumber, China baru saja menjalin kerjasama dengan Indonesia pada tingkat yang fantastis. Perdana Menteri China yang datang ke Indonesia dengan memboyong 60 pengusaha, menawarkan investasi luas ke Indonesia yang diinisiatif oleh Presiden Republik Indonesia. Tak hanya itu, seperti dilaporkan CNBC, China dan Indonesia juga sepakat untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi mereka. Ini adalah momentum bersejarah. Hal ini menandai niat serius kedua negara untuk memperkuat kedaulatan moneter mereka, sekaligus mereduksi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan dan investasi bilateral. Pada Mei 2025, kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang, ke Jakarta menjadi titik balik hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Dalam momen bersejarah ini, Indonesia dan China menandatangani dua Memorandum of Understanding atau MOU strategis yang mengguncang dunia. Pertama, Local Currency Settlement atau LCS. Ini adalah perjanjian antara Bank Sentral China dan Bank Indonesia untuk menggunakan rupiah dan yuan dalam transaksi perdagangan bilateral. Artinya saat transaksi dua negara, China dan Indonesia tak akan menggunakan dolar. Dengan kata lain, menghapus ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Di mana langkah ini dapat disebut sebagai pukulan telak bagi supremasi dolar dan sinyal kuat dari agenda de-dolarisasi BRICS. Kedua, China Investment Corporation menandatangani perjanjian investasi dengan Danantara, di mana hal ini membuka pintu bagi aliran modal besar ke Indonesia. Indonesia dan Tiongkok juga secara resmi menjalin kerjasama di berbagai bidang strategis lainnya, termasuk ekspor produk pertanian, pengembangan pariwisata, pengobatan tradisional, pengendalian tuberkulosis atau TBC, serta kerjasama investasi. Kemitraan ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok demi kesejahteraan dan kemajuan bersama kedua bangsa. Investasi dari China sendiri mencakup berbagai sektor strategis seperti manufaktur, kendaraan energi baru atau NEV, energi hijau, hingga teknologi digital. Contohnya, Hongxi Holding Group yang berencana mengucurkan investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat secara bertahap untuk pengembangan kawasan industri dengan potensi menciptakan 15.000 lapangan kerja. Selain itu, laporan terbaru juga menyebutkan China akan membangun 4 pabrik mobil listrik di Indonesia. Belum disebutkan pabrik-pabrik apa yang akan dibangun, tapi pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026 dengan produksi mobil listrik dimulai segera setelahnya. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan 8 proyek business to business atau B2B senilai 163 triliun rupiah atau mencakup sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Nah, dengan tambahan investasi besar tersebut, China saat ini tercatat sebagai negara terbesar kedua yang berinvestasi di Indonesia, melewati Hong Kong dan mengejar investasi milik Singapura yang masih tercatat sebagai negara paling besar yang berinvestasi di Indonesia. Rupiah menguat, dolar terpojok. Lihatlah artikel CNBC baru-baru ini. Di situ mereka menuliskan headline, rupiah menguat ugal-ugalan, dolar Amerika Serikat makin terpojok. Artikel ini muncul sebagai respon terhadap fenomena yang cukup langka, penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara agresif dalam waktu singkat. Seperti kita tahu, setelah nilai rupiah terus merosot hingga 16.860 rupiah per US dollar, pada 23 Mei, rupiah telah menguat menjadi 16.215 rupiah per US dollar. Di sisi lain, hal ini juga tak terlepas dari dinamika geopolitik
geopolitik global, termasuk ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan ancaman terhadap posisi dolar sebagai mata uang global. Banyak negara beralih ke mata uang alternatif, seperti yang dilakukan Indonesia dan China, di mana menekan posisi dolar dan memperlemah dominasinya. Jadi langkah ini jelas menggoda Trump dan elit Amerika Serikat yang selama ini mengandalkan dolar sebagai instrumen dominasi global. Jika lebih banyak negara mengikuti jejak Indonesia dan China untuk melakukan perdagangan tanpa dolar, posisi dolar bisa semakin terpojok dalam percaturan keuangan dunia. Bayangkan, panggung dunia seperti pertunjukan catur global. Selama puluhan tahun, dolar Amerika Serikat adalah raja di papan permainan. Tapi hari ini, bidak-bidak seperti rupiah dan yuan mulai bekerja sama meninggalkan sang raja. Kris terus tumbuh. Masih ingat beberapa waktu lalu saat Amerika sangat khawatir pada kris? Ya, kris adalah sistem pembayaran berbasis QR Code yang distandarisasi oleh Bank Indonesia untuk mempermudah pembayaran digital lintas platform dan aplikasi. Dirancang untuk inklusi keuangan nasional, kris kini justru jadi alat diplomasi ekonomi Indonesia ke dunia internasional. Terbaru saat Amerika memberikan ancaman, kris justru terus tumbuh. 10 negara di Asia bisa menggunakan kris untuk alat pembayaran tanpa menggunakan dolar. 10 negara di Asia bisa menggunakan kris untuk alat pembayaran tanpa menggunakan dolar, seperti di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Brunei, Jepang, dan juga China yang akan segera mengesahkannya pada bulan Agustus. Melihat hal itu, kris membuat Indonesia semakin mandiri secara sistem pembayaran dan tidak bergantung pada infrastruktur transaksi milik Barat seperti Visa, Mastercard, hingga SWIFT. Di mana dengan kris lintas negara, transaksi lintas batas bisa dilakukan tanpa dolar Amerika Serikat. Ini bagian dari de-dollarization yang sedang tren di banyak negara BRICS dan Asia. Dan pada akhirnya, kris sebagai teknologi asli Indonesia yang diperluas melalui kerjasama bilateral, menjadi pesaing sistem keuangan global berbasis Amerika dan sekutunya. Pada akhirnya, di tengah pusaran geopolitik dan ketegangan global, Indonesia diam-diam mencatat sejarah. Dari kesepakatan de-dollarisasi dengan China, gelombang investasi raksasa, hingga teknologi kris yang mendobrak dominasi sistem keuangan Barat. Semuanya bukan hanya manuver ekonomi, tapi pernyataan kedaulatan. Dulu, Indonesia hanya menjadi pasar. Kini kita jadi mitra strategis. Dulu, rupiah hanya mengikuti arus dolar. Kini, rupiah mencoba untuk ikut menentukan arusnya. Dan dulu, sistem pembayaran kita hanya jadi penonton. Kini, kris menembus batas dari Singapura sampai Tokyo. Saat Amerika Serikat masih sibuk mempertahankan hegemoni, Indonesia dan China telah bergerak. Dalam senyap, mereka menulis ulang aturan permainan, menggandeng BRICS, memperluas pengaruh, dan membangun sistem yang tidak tunduk pada satu mata uang tunggal. Sekali lagi, jika dunia ini adalah papan catur kekuatan global, maka hari ini Indonesia tidak lagi cuma pion. Kita adalah kuda, benteng, bahkan raja baru yang sedang bangkit.